La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Di dia kia abdi tapak damal Allah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. No iya abdi bakti kazat Allah. La illallah dipidamal kalakuan perintah zat Allah. La ilaha illallah, bidamal kalakuan malah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Niatan na opat perkawis hiji niat karena Allah ngalakonan parentahan, ngalakonan parentahan. Kadua na niat miceun Kabodohan awak abdi supados janten selamat dunia akhirat, mat dunya akhirat. Montas timu niat bade dilakonan ku sorangan, sarang sadaya rerencangan. Kaopat na niat ngaos ngahi hirup hirup agami na Kangjeng Nabi, utusan ilahi, Nabi utusan ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa qurbihi wa sawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu. Syurutul wudu'i ari pirang-pirang syaratna wudu. Asyaratun eta 10. Asyaratun eta 10. Al-islamu tegesna kahiji Islam. Al-islamu tegesna kahiji Islam. Wa tamyizu sarang tamyiz. Wa tamyizu sarang tamyiz. Tamyiz teh di mana anak tos rada hideng. Umumna usia tamyiz adalah 7 tahunan. Jadi batasan tamyiz itu adalah ketika anak sudah mampu untuk makan sendiri, minum sendiri, bahkan cebok sendiri. Itu sudah masuk kriteria tamyiz. Wan naqa'u sarang bersih. Wan naqa'u sarang bersih ainil haidi tina haid, wan nifasi sarang nifas. Wan naqa'u sarang bersih anil haidi tina haid, wan nifasi sarang nifas. Wa amma sarang tina perkara. Wa amma sarang tina perkara
yamna'u anu ngahalangan itu ma, yamna'u anu ngahalangan itu ma usulal ma'i kana nepi na cai, usulal ma'i kana nepi na cai ilal basyarati kana kulit, usulal ma'i kana tepi na cai ilal basyarati kana kulit. Wa alla yakuna sareng yen ulah aya, wa alla yakuna sareng yen ulah aya alal uzwi dina anggota tubuh, alal uzwi dina anggota tubuh, dina anggota badan, naon ma perkara yughayyiru anu ngarobah itu ma, naon ma perkara yughayyiru anu ngarobah itu ma alma'a kana cai, alma'a kana cai. Wal ilmu sareng nyaho, wal ilmu sareng nyaho bi fardiyatihi kana kafarduan wudu, bi fardiyatihi kana kafarduan wudu, bi fardiyatihi kana kafarduan wudu. Wa alla ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun itu si jalma, wa alla ya'taqida sareng yen ulah nekadkeun itu si jalma fardhon kana hiji fardu, fardhon kana hiji fardu min furudhihi tina pirang-pirang fardu na wudu, min furudhihi tina pirang-pirang fardu na wudu sunatan sebagai sunat, sunatan sebagai sunat. Wal ma'u sareng cai, wal ma'u sareng cai at-tahuru anu suci tur nyucikeun, at-tahuru anu suci tur nyucikeun. Kan kamari cai teh aya ma'un tahur, aya ma'un tahirun, aya ma'u najisun. Ya ma al ma'u at-tahuru cai anu suci bari nyucikeun. Wa dukhulul waqti sareng masuk waktu, wa dukhulul waqti sareng masuk waktu, wa dukhulul waqti sareng masuk waktu. Wal mualatu sareng tuluy atau terus menerus, wal mualatu sareng terus menerus lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas, lida imil hadasi pikeun jalma anu langgeng hadas. Jalma anu langgeng hadas teh jalmi anu hadasna teh henteu eureun-eureun saperti awewe anu istihadhah, kan getihna teh keluar terus, eta teh berhadas, hadasna terus menerus namina daimul hadas. Atau salisil baul, naon salisil baul teh jelema anu cikihna teh ngecret we gitu, salisil baul namina. Jadi kerana teh geus dol gitu, jadi geus teu bisa ngunci, ngocor ngecelak-celak, itu namanya salisil baul. Biasanya geus kolot ngare itu. Ya, atau terus-terusan hitut, terus-terusan misalkan, itu namanya daimul hadas. Terus kamari sabadana orang tos ngabahas tentang sebab-sebab anu mata ngawajibkeun kana mandi. Kamari cenah pada dasarna hukum mandi itu adalah mubah. Ya. Hukum mandi pada dasarnya adalah mubah, akan tetapi jika ada sebab yang lain maka hukum mandi bisa menjadi sunat, bahkan bisa menjadi wajib. Di antara hukum mandi yang sunat adalah mandi ketika hendak pergi untuk Jumatan, mandi ketika hendak sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, mandi ketika hendak melaksanakan istisqa, mandi ketika hendak memasuki kota Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, mandi ketika telah memandikan jenazah dan yang lainnya. Itu adalah jenis-jenis mandi yang hukumnya sunat. Nah, ada lagi mandi yang hukumnya menjadi wajib ketika ada 6 sebab. Jadi ada 6 sebab yang membuat mandi yang asalnya mubah berubah menjadi wajib hukumnya.
Yang 6 sebab itu 3 khusus untuk laki-laki, ya, dan yang 3 lagi baik laki-laki atau perempuan sama. 3 khusus untuk perempuan, maaf. 3 khusus untuk perempuan dan yang 3 laki-laki dan perempuan. Apa saja yang untuk laki-laki dan perempuan? Ya, sebab yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah, kepala kelamin ke dalam kemaluan, ya, ke dalam farji. Maka itu wajib mandi baik untuk laki-lakinya ataupun untuk perempuannya, berhubungan intim. Lalu yang kedua adalah keluar sperma. Ini juga sama, laki-laki perempuan mengalaminya. Maka setelahnya keluar sperma dengan cara apapun dan dalam kondisi dan keadaan apapun, maka wajib mandi. Yang ketiga adalah mati. Ini laki-laki, perempuan kan mati, maka wajib mandi atau wajib dimandikan, kecuali 2 mayat kemarin yang tidak wajib untuk dimandikan. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, ya. Lalu yang kedua adalah bayi yang lahir keguguran dan belum memasuki tahap pembentukan yang sempurna sebagai manusia. Misalkan di usia yang di bawah 6 bulanan. Lalu yang selanjutnya adalah khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, dan melahirkan. Jika perempuan berhenti dari darah haid, berhenti dari darah nifas, dan setelahnya melahirkan, maka dia wajib mandi. Lalu pasal yang selanjutnya kemarin kita juga telah membahas fardunya mandi atau rukunnya mandi. Mandi yang wajib dinyatakan sah jika telah memenuhi ini. Apa aja? Yang pertama adalah harus niat. Kapan waktunya niat? Yaitu ketika air mengenai badan. Yang mana? Yang mana saja. Disitulah tempatnya niat dalam mandi. Bagaimana niatnya? Nawaitul gusla liraf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Abdi niat mandi karena ngalangikeun hadas besar, ya, dina seluruh badan, fardu karena Allah, dina hate teh. Anu kedua adalah membasuh tubuh secara menyeluruh dengan menggunakan air, lamun aya caina. Pasal selanjutnya ayeuna orang ngabahas tentang syaratna bersuci, khususna wudu. Syaratna wudu di dieu aya 10. Dibagi 2 tah. Anu 8 mah khusus keur jalma anu sehat. Nah 2 deui ieu tambahan keur jalma anu boga panyakit daimul hadas atau terus-menerus berhadas. Jadi untuk orang yang daimul hadas ada 2 tambahan syarat wudunya. Syarat wudu anu kahiji adalah Islam, sehingga teu sah wuduna jalma kafir. Nah, ning teu sah wuduna jalma kafir sabab wudu adalah ibadah. Ya. Sekali lagi, kenapa wudu tidak sah bagi orang kafir? Karena wudu adalah ibadah badaniyah yang membutuhkan niat, sehingga kafir ini bukan ahlinya karena dia terhalang status kekafirannya. Maka ketika dia wudu, wudunya tidak sah, ya. Syarat yang kedua watamyizu, tamyiz, sehingga tidak sah wudunya anak yang belum tamyiz. Nah, umumnya tadi dikatakan usia tamyiz itu adalah usia 7 tahun. Atau batasannya adalah anak yang sudah mampu untuk makan, minum, cebok sendiri. Itu sudah masuk kriteria anak yang tamyiz. Sehingga anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum tamyiz ini tidak sah wudunya, seperti anak kecil. Dan termasuk kriteria anak yang tidak tamyiz, dan termasuk kriteria yang tidak tamyiz adalah orang gila. Orang gila juga ketika dia wudu maka wudunya tidak sah. Lalu yang ketiga syarat wudu adalah an-naqa anil haidi wan nifas, bersih dari haid dan nifas, sehingga wudunya orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas itu tidak sah. Mengapa tidak sah? Karena tidak ada faidahnya.
untuk apa? Fungsi dari wudu itu untuk apa? Untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, sedangkan ketika perempuan sedang haid dan sedang nifas, dia masih memiliki hadas. Ya, hadasnya hadas akbar atau hadas besar, hadas dari haid dan hadas dari nifas. Sehingga wudu tidak ada faidahnya untuk si perempuan yang sedang haid dan sedang nifas. Sehingga wudu tidak sah bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Syarat yang keempat adalah harus bersih dari hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit. Ya. Sehingga kalau misalkan pada kulit kita termasuk ke dalam kriteria kulit adalah kuku, ya, rambut termasuk itu. Nah, sehingga kalau misalkan pada kulit kita terdapat barang-barang atau benda yang akan menghalangi datangnya air ke kulit, maka wudunya tidak sah. Contohnya apa? Seperti minyak yang padat pada kulit, pakai hand body sampai ke kanal gitu. Atau pakai bedak sampai ke ngadempul barolongna, itu kan menghalangi datangnya air ke kulit. Atau make misalkan make kutek bagi perempuan. Make kutek, apa tuh kutek? Kutek itu sejenis cat kuku tapi ada ada zat yang nempelnya gitu ya. Nah, itu menghalangi datangnya air ke kulit. Sehingga kalau mau wudu, perempuan yang memakai kutek, kuteknya dibersihkan dulu ya. Kalau ada tip ek, ada cat, itu juga dibersihkan terlebih dahulu. Atau apalagi lilin misalkan nempel di kulit kan sama, itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Apalagi termasuk kotoran yang ada di bawah kulit, itu juga menghalangi datangnya air ke kulit. Apalagi cileuh, nya cileuh kudu dibersihkan heula eta teh. Besi air tidak terkena kulit karena terhalang oleh cileuh yang mengerak itu, cileuh yang mengerak. Atau lain cileuh tapi ieu namanya ingus, leho atau leho ngocor sampai ke bawah sare, hudang-hudang sare aya jalan karetaan gitu. Ya. Nah, itu juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Lalu dahdir. Apa dahdir? Dahdir itu pas tidur kan suka ngelai gitu. Iler itu bahasa Indonesia nama. Nah, itu juga kalau itu mengeras pada kulit, maka dibersihkan dulu agar kulit ini bersih dari hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit. Kalau kulit terhalang oleh hal-hal tersebut, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air tidak mengenai langsung ke kulit. Itu ya. Termasuk itu adalah bagian kulit yang wajib dibasuh adalah ini bibir. Kemarin terus dibahas sebenarnya kalewat di fardu wudu bab sebelumnya. Jadi bibir itu termasuk bagian wajah yang wajib untuk dibasuh. Sehingga lamun make lipstik kandal teuing itu menghalangi datangnya air ke kulit. Lipstik kana gitu sampai ke ngagembol siga naon gitu nya. Nah, itu menghalangi datangnya air ke kulit. Sehingga ketika wudu maka lipstik itu dibersihkan terlebih dahulu. Dan bahkan ketika wudu, bibir itu jangan sampai tidak terbasuh. Karena bibir termasuk ke dalam bagian wajah yang wajib dibasuh ketika wudu. Sok aya ning awewe teh saking nyaahna kana lipstik, pas wudu teh dibalemkeun gitu. Ini menghalangi sahnya wudu. Kenapa? Karena bibir itu termasuk bagian tubuh yang wajib untuk terkena air wudu. Bagian wajah yang wajib terkena air wudu. Ada ya? Itu yang keempat. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit. Lalu yang kelima adalah jangan ada pada anggota tubuh itu sesuatu yang merubah air. Baik itu merubah warnanya, merubah rasanya, atau merubah aromanya. Misalkan pada kulit itu terdapat cat
kalau kena air, cat itu akan merubah air menjadi berwarna sesuai dengan warna cat tadi. Dina leungeun teh aya catan, pas kabasuh ku cai teh jadi beureum misalkan. Itu tidak boleh demikian. Kalau demikian maka wudunya tidak sah. Lalu yang keenam, syarat sahnya taharah adalah syarat sahnya wudu adalah mengetahui kefarduannya atau meyakini kefarduannya. Sehingga bagi orang yang berwudu tapi dia tidak tahu fardunya wudu atau tidak yakin tentang ini fardu atau sunat, ragu-ragu gitu, maka tidak sah wudunya. Ya. Fardu wudu aya sabaraha? Fardu wudu aya genep. Nu kahiji niat, nu kadua membasuh wajah, nu katilu membasuh tangan besertanya beserta sikutna, anu kaopat mengusap. Awas jangan membasuh. Beda antara membasuh dengan mengusap. Mengusap sebagian dari kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, yang enam itu harus kita ketahui dan kita yakini sebagai fardu. Sehingga kalau kita tidak tahu, ragu-ragu, tidak yakin, apalagi tidak tahu, maka wudunya tidak sah. Ya, makanya kudu dihafal fardu wudu aya genep. Nah, supaya orang bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Tadi dikatakan ada perbedaan antara mengusap dengan membasuh. Mengusap bahasa Arabnya adalah mashun. Membasuh bahasa Arabnya adalah ghuslun. Ada sedikit perbedaan. Kalau mashu itu artinya mengusap tubuh atau bagian tubuh dengan air meskipun tidak mengalir. Asal dibasahi lalu diusapkan, itu sudah masuk kriteria mashu, mengusap. Adapun ghuslun, dia itu airnya harus sampai mengalir, dan mengalirnya pun dengan sendirinya. Makanya definisi dari ghuslun adalah jaryul ma'i bitob'ih, mengalirnya air dengan sendirinya. Sehingga anggota tubuh yang harusnya ghuslun, ya, tapi malah dimashun, itu tidak cukup. Contohnya, apa tadi anggota tubuh yang wajib untuk ghuslu, dibasuh? Wajah, tangan, kaki. Nah, di ghuslu itu, dibasuh itu, air harus mengalir dengan sendirinya, ngocor gitu, lain di kieu-kieu lain di rata-rata ku ieu eta mah masuk ka hitungna. Cai di wadahan sakieu. Nah, itu namanya mashun. Sehingga tidak sah wudunya karena tidak mencukupi sebagai ghuslun itu. Wudu teh ngan di banjur kieu unggulnya di rata-rata tanean kieu. Itu gak sah. Komo lamun wudu nate misalkan dielap ku tisu dibasuhan dikituan. Teu sah. Itu bukan ghuslun. Itu namanya mashun. Nah, yang ghuslun itu airnya harus sampai mengalir, yaitu wajah, tangan dan kaki. Adapun kepala itu minimal cukup dengan mashun, dengan diusap, tangan dibasahi dengan air lalu diusapkan. Bahkan praktek yang sempurnanya kayak gini caranya. Kayak gini nyimpen tangan di sini lalu tarik ke belakang. Kalau mau ke depan lagi. Itu namanya mashun. Yang wajib itu hanya sebagian. Asal satu usap saja itu sudah cukup. Asal tangan dibasahi dengan air, diusapkan, itu sudah cukup. Bagaimana kalau yang cukup dengan mashun tapi dia dighuslun, dibasuh gitu. Dibanjur gitu. Tenanaun silahkan gitu. Tenanaun. Ngan pedah berlebihan gitunya. Cukup dengan mashun saja kebalam diusap. Tapi kalau tangan, wajah dan kaki harus sampai dengan air yang mengalir. Kalau hanya diusap itu tidak cukup dan tidak sah wudunya. Artinya harus ada membedakan mana yang diusap, mana yang dibasuh gitu. Itu yang ke-6 apa tadi? Meyakini atau mengetahui kefarduan wudu. Lalu yang ke-7, jangan meyakini fardu wudu sebagai sunat. Jangan menganggap fardu wudu sebagai sunat. Kalau misalkan kita menganggap fardu wudu itu sebagai sunat, maka
wudunya tidak sah. Ya, wudunya tidak sah. Baik itu ia meyakini seluruhnya adalah fardu. Enggak. Pokoknya dia jangan sampai meyakini fardu wudu sebagai sunnah. Udahlah, cukup itu. Terlalu panjang pembahasannya. Jadi kalau misalkan seseorang menganggap bahwasanya niat itu adalah sunnah, itu gak sah wudunya. Atau menganggap bahwasanya membasuh wajah adalah sunnah, maka tidak sah wudunya. Sehingga kita harus paham, harus apal mana yang fardu, mana yang sunnah. Gitu. Jangan sampai karena kita gak tahu, kita gak paham, akhirnya yang fardu dianggap sebagai sunnah, akhirnya tidak memenuhi syarat. Kalau gak memenuhi syarat sehingga tak sah wudunya. Kalau gak sah wudunya, sholatnya pun tidak sah. Nah, seperti itu. Lalu syarat yang ke-8 adalah al-ma'u at-tahur. Air yang digunakan untuk wudu adalah harus air yang suci dan menyucikan. Kemarin kan sudah dibahas bahwasanya air itu jika dilihat bisa atau tidaknya digunakan bersuci dibagi 3 ya. Yang pertama, ma'un tohur, air yang suci dan menyucikan. Yang kedua, ma'un tohir, air yang suci tapi tidak menyucikan. Yang ketiga adalah ma'un najisun, air najis. Nah, air yang hanya bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang tohur atau suci dan menyucikan. Merupakan airnya adalah air mutlak. Air mutlak kemarin adalah air yang disebutkan tanpa kaid apapun. Air saja. Baik itu sumbernya dari laut, dari hujan, dari sungai, dari sumur. Pokoknya air mutlak itu adalah air yang suci dan menyucikan. Sehingga kalau menggunakan air yang tidak suci dan menyucikan, maka tidak sah wudunya. Wudu dengan air najis, jelas gak sah. Atau wudu dengan air yang suci tapi tidak menyucikan. Contohnya apa? Wudu dengan air kopi, wudu dengan air susu, wudu dengan air teh, wudu dengan jus misalnya, wudu dengan cai kalapa. Itu bisa itu ya? Tidak bisa. Karena meskipun suci tapi dia tidak menyucikan. Yang hanya bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci dan menyucikan. Lalu yang ke-9 dan ke-10 ini adalah 2 syarat yang khusus untuk mereka yang memiliki daimul hadas, hadas yang terus-menerus. Baik itu kentut terus-menerus, keluar darah terus-menerus, ya, keluar kencing terus-menerus, ya, keluar terus-menerus. Pokoknya terus hadas. Nah, itu namanya daimul hadas. Ada 2 tambahan syarat bagi mereka. Yang pertama adalah harus sudah masuk waktu sholat. Sehingga kalau laki-laki atau perempuan yang memiliki hadas berkelanjutan, hadas terus-menerus berhadas, dia tidak sah kalau wudu sebelum masuk waktu sholat. Naik sholat lohor, can ge adan geus wudu untuk sholat lohor, maka teu sah wuduna. Harus diulangi kembali ketika hendak mau sholat, ya. Sehingga kemarin di antara praktek atau kaifiat sholatnya perempuan yang mustahadah kemarin apa aja? Yang pertama, harus membersihkan dulu najisnya, bersihkan dulu darahnya. Lalu yang kedua, disumpal dengan kapas agar aliran darahnya tidak merembes keluar. Lalu ditambah lagi dengan pembalut. Setelah itu wudu dengan syarat sudah masuk waktu sholat. Lalu terus menerus antara bersuci dengan sholat, tidak ada jeda. Nah, kalau mau sholat harus diulangi lagi, ya. Mau sholat lagi meskipun belum batal, ulangi lagi. Itu tata cara wudunya orang yang sahibud darurah atau daimul hadas. Termasuk laki-laki. Lalaki anu kerana tetos dol, celak terusnya. Kumaha carana bersihkan terlebih dahulu. Lalu sumbat. Kumaha carana disumbatna? Di talian sugan. Di talian huluna, talian supaya henteu keluar.
Ya, setelah itu wudu dengan catatan sudah masuk waktu sholat. Lalu tidak ada jeda antara bersuci dengan sholat. Nah, itu adalah apa tadi syarat wudu bagi orang yang daimul hadas. Yaitu pertama adalah dukhulul waktu, sudah masuk waktu. Yang kedua adalah al-mualah, terus menerus. Jadi terus menerus antara membasuh anggota wudu, terus menerus antara sholat dengan wudu. Jadi tidak ada jeda bagi mereka. Jadi simpulannya syarat wudu itu ada 10. Yang pertama Islam, sehingga tidak sah wudunya orang kafir. Yang kedua tamyiz, sehingga tidak sah wudunya anak kecil dan orang gila. Lalu yang ketiga bersih dari haid dan nifas, sehingga tidak sah wudunya perempuan yang masih haid dan masih nifas. Yang keempat bersih dari hal-hal yang menghalangi datangnya air ke kulit, sehingga tidak sah wudunya orang yang pada kulitnya atau anggota wudunya terhalang datangnya air ke kulit. Lalu yang kelima, pada anggota tubuh tidak boleh ada hal yang akan merubah air. Yang keenam, mengetahui kefarduan wudu. Yang ketujuh, jangan meyakini fardu wudu sebagai sunat. Yang kedelapan, airnya harus suci dan menyucikan. Yang kesembilan dan kesepuluh untuk orang yang daimul hadas, yaitu sudah masuk waktu sholat dan terus menerus antara berwudu dan antara wudu dengan sholat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Muqaddimatun ammatun. Muqaddimatun ammatun, pendahuluan umum. Muqaddimatun ammatun, pendahuluan umum. Haulad dimai, seputar darah. Haulad dimai, seputar darah. Al-kharijati, yang keluar. Al-kharijati, yang keluar. Minal farji, dari kemaluan. Minal farji, dari kemaluan. Baik, setelahnya kemarin kita membahas tentang muqaddimah atau pendahuluan dari penulis, bahwasanya dalam kitab ini nanti akan dibagi menjadi 8 pelajaran. Pelajaran pertama kemarin disebutkan adalah pendahuluan secara umum seputar darah yang keluar dari kemaluan, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Lalu yang kedua adalah usia haid, sifat darah haid, warna darah, dan waktu haid. Lalu pelajaran ketiga, suci antara haid dan nifas. Lalu pelajaran keempat tentang nifas, waktu nifas, dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Pelajaran kelima adalah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Ya, pelajaran keenam, definisi mustahadah. Lalu yang pelajaran ketujuh, mustahadah dalam haid, dan pelajaran ke-8 mustahadah dalam nifas. Sekarang kita bahas pelajaran pertama dulu, yaitu pendahuluan secara umum seputar darah yang keluar dari kemaluannya perempuan. Ingat, kemaluan perempuan, tidak kemaluan laki-laki. Adamu, darah, al-khariju, yang keluar, min farjil mar'ati, dari kemaluan wanita. Min farjil mar'ati, dari kemaluan perempuan atau wanita. Imma ayyakuna haidon, baik berupa haid. Imma ayyakuna haidon, baik berupa haid. Au nifasan, atau nifas. Au istihadotan, atau istihadoh. Wala robi'a, dan tidak ada yang keempat laha baginya. Wala robi'a, dan tidak ada yang keempat laha baginya. Ingat, darah yang keluar dari kemaluan wanita. Berarti kalau darah yang keluar dari kemaluan laki-laki itu gak dibahas di sini, ya, dan tidak berkaitan dengan masalah haid, nifas, dan istihadah ini. Nah, darah yang keluar dari kemaluan perempuan itu ada 3 macam, 3 jenis, dan tidak ada yang keempat.
Darah tersebut bisa berupa darah haid, juga bisa berupa darah nifas, dan bisa berupa darah istihadhah. Ya. Jadi jika ada darah yang keluar dari kemaluan perempuan, bisa itu haid, nifas, atau istihadhah. Bagaimana cara mengetahuinya dan cara membedakannya? Maka kita harus paham satu persatu apa itu haid, apa itu nifas, dan apa itu istihadhah. Kenapa penting? Karena itu berkaitan dengan hukum. Karena perempuan yang haid itu ada hal-hal yang diharamkan baginya. Haram sholat, haram puasa, haram tawaf, baca Quran, bawa mushaf, pegang mushaf, bersetubuh dengan suaminya, haram dicerai oleh suaminya, bersenggama atau bermesraan antara pusar dan lutut, sehingga wajib hukumnya perempuan tahu tentang haid ini. Walikullin, dan bagi setiap satuan, walikullin, dan bagi setiap satuan, min hadhihi dima'i, dari darah ini, ta'rifun, ada definisi, ta'rifun, definisi, yatamayyazu, yang membedakan, bihi dengannya, yatamayyazu, yang membedai, bihi dengannya, an ghairihi, dari selainnya. Wa saufa nubayyinuha, dan kami akan menjelaskannya. Wa saufa nubayyinuha, dan kami akan menjelaskannya, insyaallahu ta'ala, insya'a, jika menghendaki Allah ta'ala. Nah, kata beliau melanjutkan, setiap darah, baik itu haid, nifas, atau istihadhah, ini memiliki definisi yang ia membedakan dari yang lainnya. Jadi haid ada definisinya, nifas juga ada definisinya, istihadhah juga ada definisinya, sehingga membedakan satu sama lain. Dan kita akan menjelaskannya, katanya insyaallah. Awalan, yang pertama, al-haidu, haid. Nomor 1, ta'riful haidi, definisi haid. Apakah haid itu? Itu yang dimaksud dengan definisi, menjawab tentang hakikat dari haid. Damul haidi, darah haid, syara'an, menurut istilah syara'. Damul haidi, darah haid, syara'an, menurut istilah syara', huwa, yaitu damu jibillatin, darah yang bersifat watak. Damu jibillatin, darah yang bersifat watak. Yakhruju, yang ia keluar, min aqsa rahimil mar'ati, dari dasar rahimnya perempuan. Min aqsa rahimil mar'ati, dari dasar rahimnya perempuan. Ala sabilis sihati, dalam keadaan sehat. Ala sabilis sihati, dalam keadaan sehat. Min ghairi sababin, tanpa sebab. Min ghairi sababin, tanpa sebab. Fi auqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Fi auqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Nah, definisi haid, ya, menurut istilah syara', ada juga menurut istilah bahasa. Kalau dalam kitab lain, haid itu secara bahasa maknanya adalah sailan. Sailan itu artinya mengalir, ngocor, ya, namanya sailan, mengalir. Jadi makna haid secara bahasa adalah mengalir atau sailan. Ada juga definisi haid menurut istilah syara' adalah darah yang bersifat watak, watak alami perempuan, yang ia keluar dari dasar rahimnya wanita atau perempuan dalam keadaan sehat dan tanpa sebab tertentu, dan pada waktu-waktu yang tertentu pula. Sehingga dari definisi tersebut ada empat pembahasan. Yang pertama, darah haid itu adalah damun jibilah. Lalu yang kedua, yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Yang ketiga, ala sabili sihati. Yang keempat, fi auqatin ma'lumat. Ala sabili sihati min ghairi sababin, fi auqatin ma'lumatin. Syarhu ta'rif, penjelasan definisi. Syarhu ta'rifi, penjelasan definisi.
Al-haidu haid fi syar'i dalam syara yatadhammanu ia mengandung fi ta'rifihi dalam definisinya ia mengandung fi ta'rifihi dalam definisinya arba'ata asya'a 4 perkara. Haid dalam istilah syara mengandung 4 perkara dalam definisinya. Apa saja? Awalan pertama, annahu bahwasanya damu jibilatin adalah darah yang bersifat watak. Damu jibilatin darah yang bersifat watak, yakni taqtadhihi menuntutnya attiba'u as-salimatu watak yang selamat atau sehat. Attiba'u as-salimatu watak yang sehat. Sanian yang kedua, annahu bahwasanya yakhruju ia keluar min aqsa rahimil mar'ati dari dasar rahimnya perempuan, dari dasar rahim perempuan. Wal aqsa dan adapun aqsa huwa yaitu al-ab'ad yang paling jauh, al-ab'adu yang paling jauh. Ini yang membedakan antara darah haid dengan darah istihadhah. Kalau istihadhah itu munculnya dari adna rahim, ujungnya. Salisan yang ketiga, anahu bahwasanya yakhruju ia keluar ala sabili sihati dalam keadaan sehat, min ghairi sababin tanpa sebab. Ala sabili sihati dalam keadaan sehat, min ghairi sababin tanpa sebab. Bikhilafi damin nifasi berbeda dengan darah nipas. Bikhilafi damin nifasi berbeda dengan darah nipas. Awal istihadhati dan istihadhah. Kalau darah nipas keluarnya dengan sebab apa? Melahirkan. Istihadhah sebabnya penyakit kan gitu. Rabi'an yang keempat, annalahu bahwasanya baginya auqatan makhsusatan, waktu tertentu. Auqatan makhsusatan, waktu tertentu. Falahu sehingga baginya aqallun waktu paling sebentar. Aqallun waktu paling sebentar. Walahu dan baginya aksaru waktu paling lama. Aksaru waktu paling lama. Walahu dan baginya ghalibun yang umum. Ghalibun yang umum. Kama sebagaimana perkara sayati yang akan datang insyaallah ta'ala. Nah, dalam definisinya haid menurut istilah syara mengandung 4 perkara. Yang pertama, darah haid itu adalah damun jibilah atau darah yang watak alamiah bagi kaum perempuan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Ini adalah perkara yang Allah tuliskan untuk kaum perempuan Bani Adam atau manusia. Sehingga tidaklah mungkin ada kaum laki-laki yang mengalami hal seperti ini. Ya. Namun laki-laki keluar dina eta mah bahaya. Sanes haid sanes. Mah ieu ujang haid sanes haid ujang eta. Bawa ke dokter, bisi penyakit gagal ginjal kan gitu. Bisi penyakit kencing batu ada lelaki mah. Lamun awewe mah bisa we eta teh haid, ya. Ari maneh mah bahaya teh. Ya, bawa buru-buru ke dokter gitu. Pariksa bisi aya kencing batu gitu nya. Bahaya pariksa heula. Nu kadua, haid itu adalah ia keluar dari dasar rahimnya perempuan. Yang ketiga, haid itu keluar dalam keadaan sehat tanpa sebab apapun, baik sebab melahirkan atau adanya sebab penyakit. Beda dengan darah nifas dan darah istihadhah. Lalu yang keempat adalah ia memiliki waktu-waktu tertentu. Artinya, haid itu ada waktu paling sebentar, yaitu 24 jam atau sehari semalam. Waktu paling lama yaitu 15 hari 15 malam. Waktu yang umum yaitu 6 atau 7 hari 7 malam. Nah, itu adalah pelajaran pertama yang isinya
baru kita bahas dua. Yang pertama tentang definisi haid, dan yang kedua penjelasan tentang definisi haid. Allahu a'lam. Rabbin fana bima 'allamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar zuqanal wasi'ah wa antar zuqanal amanah abdi tawasul ku pangurukan mogi Gusti ngarizkian kajambaran keamanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.